Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Hari Subagio, SST, MT, selaku dosen pengajar mata kuliah pemrograman komputer, serta teman-teman yang berbahagia yang menyaksikan video kami ini. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang project based learning yang kami ambil yang berjudul perancangan dan implementasi smart lane berbasis Arduino Uno dengan menggunakan smartphone Android. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Vasco Francisco Wengkang dengan NIM 20642016. Dan saya sendiri Satriadi Cahya dengan NIM 20642010. Dan saya yang Sultani Ali Afif Kangkani NIM 20642014. Dan perkenalkan saya Yordan Aisyah Putra dengan NIM 20642019. Baik, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Yordan. Ya, jadi saya menjelaskan di latar belakang. Latar belakang dari smart lane. Smart lane merupakan lampu pintar yang penggunaannya tidak perlu menggunakan saklar atau nirkabel. Dengan begitu dapat meringankan kerja manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti penggunaan lampu rumah. Oleh karena itu, jika seluruh lampu dalam suatu rumah dikendalikan tanpa harus menyalakan atau mematikan saklar, maka peran mikrokontrol Arduino, smartphone Android, Bluetooth sebagai media penghubung antara mikrokontrol Arduino dengan smartphone Android. Lalu alasan kami memilih topik proyek smart lane ini berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah yang ditemukan, maka tujuan penelitian ini yaitu bagaimana membuat sistem pengendali lampu pada suatu rumah dengan kendali on atau off switch recognition melalui smartphone Android dengan memanfaatkan fasilitas Bluetooth ketika berada di lingkungan rumah yang dapat digunakan untuk kenyamanan dan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut di slide berikutnya, di rencana proyek, waktu dan tempat penelitian. Waktu dan tempat dalam pelaksanaan kegiatan PJBL ini adalah dilaksanakan selama 2 minggu terhitung dari pemberian tugas ini sampai dengan minggu terakhir akademik, dengan tempat pelaksanaan di jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Samarinda. Dan berikut tahapan waktu pelaksanaannya. Proses yang dilaksanakan identifikasi dan pengumpulan data, membangun prototipe alat, evaluasi prototyping, memproyekan sistem, menguji sistem, evaluasi sistem, penggunaan sistem, serta laporan. Lanjut di slide berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Satria. Baik, saya akan menjelaskan metodologi tahapan pelaksanaan dalam kegiatan PBL Project Based Learning ini dan keperluan hardware dan software yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama itu keperluan hardware dan softwarenya. Pertama ada Arduino Uno, habis itu modul Bluetooth HC05, relay, lampu dan software Arduino IDE. Nah, baik, di sini ada diagram block system. Yang pertama yaitu ada user. User itu sebagai manusia. Dan setelah user itu ada smartphone. Nah, smartphone ini berfungsi sebagai pengirim terhadap Arduino Uno dan sistem software lainnya. Setelah dari smartphone yaitu ke Bluetooth. Setelah Bluetooth menerima perintah dari smartphone, Bluetooth lanjut memerintah Arduino Uno, dan setelah Arduino menerima perintah dari Bluetooth, Arduino melanjutkan ke relay. Nah, di sini relay itu sebagai saklar on off yang otomatis. Setelah dari relay melanjutkan ke lampu. Nah, di sini ada sumber AC 220 volt yang berfungsi sebagai sumber dari lampu yang kita gunakan. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada komponen utama yang kami gunakan. Yang pertama yaitu ada modul Bluetooth HC05 sebagai penerima dari smartphone yang kita gunakan. Yang kedua ada Arduino Uno, dan yang ketiga ada relay. Nah, relay ini berfungsi sebagai saklar on off otomatis. Lanjut. Nah, di sini ada metode penelitian. Kami di sini menggunakan beberapa metode penelitian. Yang pertama yaitu ada tahapan identifikasi.
Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui berbagai permasalahan dalam kemudahan penggunaan lampu yang kita gunakan atau yang kita buat. Setelah itu ada membangun prototyping. Alat ini dilakukan setelah identifikasi dan pengumpulan data sudah dilaksanakan dengan baik selama kita melakukan PBL ini. Dan yang ketiga yaitu ada evaluasi prototyping. Tahapan ini yaitu sebagai pengetesan rangkaian awal dari prototipe alat yang kita buat atau yang kita kerjakan untuk PJBL ini. Setelahnya itu ada pengkodean sistem. Nah, pengkodean sistem ini dilakukan dengan menggunakan software Arduino IDE dengan menggunakan laptop. Setelah itu ada pengujian sistem. Nah, di tahap pengujian sistem ini yaitu untuk sistem kerja smart lamp menggunakan smartphone-nya. Dan setelahnya itu ada evaluasi sistem dilakukan untuk mengetahui unjuk kerja dari sistem yang kita buat setelah selesai kita buat proyeknya. Lanjut. Nah, di sini ada gambaran sistem yang akan dijelaskan oleh saudara Pasko. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini ada gambaran sistem. Sebelum kita masuk kepada hasil dari pembahasan, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang gambaran sistem dari proyek kami. Yang pertama itu adalah gambaran umum sistem. Gambaran umum sistem ini yang sudah dijelaskan oleh saudara Satria sebelumnya. Di sini adalah user, di sini merupakan otak atau microcontroller yang kita gunakan. Baru di sini ada output sebagai dari lampu, serta yang ini merupakan sumber AC 220 volt yang kita gunakan untuk menghidupkan lampu tersebut. Serta untuk yang gambar yang kedua yaitu perancangan perangkat kerasnya. Di sini karena masih dalam sistem pembuatan atau prototype, jadi kita membuat dalam bentuk diagram seperti ini. Jadi di sini seperti di sini, tapi ini untuk gambaran komponennya yang dimana terdapat ada Arduino Uno. Untuk yang ini modul Bluetooth HC05, di sini relay serta outputnya lampu. Lanjut. Baik, hasil dan pembahasan. Yaitu yang pertama hasil pengujian software pada Arduino Uno. Di sini kami menjelaskan dalam bentuk flowchart. Yang pertama yaitu start. Setelah start itu yang kedua ada inisialisasi port serial. Di mana ketika sudah berhasil inisialisasi port serial, dia akan langsung ke cek kondisi. Ketika dia tidak berhasil, maka dia akan kembali lagi ke atas. Ketika tidak berhasil untuk pembacaan port serialnya, maka ketika berhasil pembacaannya, maka dia akan lanjut pada yang kedua yaitu baca data serial. Setelah baca data serial yaitu Arduino menerima input perintah yang mungkin dikirim oleh modul Bluetooth HC05. Setelah itu di sini ada yang paling penting yaitu proses apakah lampu menyala atau tidak. Di sini ada dua kondisi. Ketika kondisi low, maka lampu tidak akan menyala, relay tidak aktif, lampu mati. Selanjutnya pada ketika posisi high. Jadi posisi ini yaitu keadaannya high atau dimana biasa kita kenal dengan logika 1. Ketika dia high, maka relay aktif, lampu menyala. Kemudian statusnya setelah sudah berhasil keduanya dia akan ke N. Setelah N ini selesai, maka dia akan kembali ke semula yaitu pada posisi start. Selanjutnya, baik. Berikut ini adalah contoh program yang kami gunakan pada smart lamp menggunakan modul Bluetooth HC05. Di sini saya akan jelaskan secara singkat. Untuk in relay pin kita menggunakan pin 2 untuk relaynya, serta relay pin ini sebagai output. Selanjutnya pada void loop ini untuk modul Bluetoothnya itu kita menggunakan variabel Charcommand ini yaitu serial read untuk membaca modul Bluetooth tersebut. Sesuai yang dijelaskan pada flowchart sebelumnya ada dua kondisi yaitu high dan low. Maka pada saat ketika komennya berlogika 1, maka relay pinnya akan high, lampu menyala. Sebaliknya pada else if-nya komen ketika berlogika 0 maka low, posisi lampu akan mati. Selanjutnya, baik, ini adalah rangkaian final dari project based learning kami. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini ada Arduino Uno, relay, modul Bluetooth serta outputnya itu lampu.
Dan sumber AC 220 volt merupakan input ataupun sumber dari lampu tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Sultan. Saya mau menjelaskan analisa dan kesimpulan dari proyek kami. Berdasarkan dari hasil penelitian, perencanaan dan implementasi yang telah dilakukan secara berdasarkan rumus masalah yang ada, maka dapat diambil kesimpulan di antara sebagai berikut. Komunikasi antara smartphone Android dengan microcontroller Arduino dapat dilakukan secara wireless menggunakan Bluetooth. Selain itu juga dapat menggunakan SMS dengan mengirim SMS. Kedua, fitur speak recognition pada smartphone Android dapat dimanfaatkan untuk pengendalian lampu menggunakan perintah suara dengan cara menginisialisasikan spektrum suara berupa string. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Haris Subagio yang sudah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan PJBL dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua.